Shalom, saya Pastor Cornel Tandiayu, adalah Rektor Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Agung Makassar. Seminari Tahun Orientasi Rohani ini mulai berdiri di tempat ini sejak tahun 2006. Telah menamatkan calon-calon imam Keuskupan Agung Makassar sebanyak 16 angkatan. Seminari ini berada di Lembang Salualo, Kecamatan Sangala Utara, Kabupaten Tanah Toraja. Gedung-gedung dibangun sesuai dengan keperluan formasi. Ada perpustakaan, ada ruang kelas, ada kapel, ada ruang rekreasi, ada rafter tempat makan, ada dapur, dan juga tentu saja kamar-kamar para formator dan para formandi. Seminari ini berada di lingkungan yang sangat kondusif karena berdiri di tengah-tengah masyarakat yang 90% lebih adalah umat Katolik. Sungguh menjadi tempat yang sangat baik bagi segala proses formasi calon-calon imam Keuskupan Agung Makassar. Di sini kami diterima dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat, terlebih umat di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, di mana seminari ini berada. Saat ini jumlah frater calon-calon imam Keuskupan Agung Makassar sebanyak 15 orang. Diajar oleh 6 guru dari luar seminari dan 3 imam sebagai pendamping. Adapun kekhasan dari Seminari Tahun Orientasi Rohani adalah pembinaan pada bidang rohani seorang calon imam. Jadi selama mereka menjalani pendidikan formasi di tempat ini, mereka mengalami pembinaan rohani sebagai pondasi yang matang dalam perjalanan meniti panggilan Tuhan sendiri. Maka di tempat ini kami para formator memberikan perhatian banyak dan intensif kepada pembinaan rohani para calon-calon imam. Mengenai rutinitas kehidupan yang mereka alami selama ini adalah mereka bangun, mandi, ibadat pagi, misa pagi, sarapan, kemudian mengikuti pelajaran formal di kelas. Setelah itu ibadat siang, makan siang, istirahat, lalu kemudian opera, lalu olahraga, dan kemudian ibadat sore, studi malam, dan kemudian kompletorium. Dalam rutinitas harian ini, maka bidang rohani ini kita tekankan pada kedalaman doa, kesetiaan dalam Ekaristi, dan juga meditasi serta refleksi. Jadi pengalaman-pengalaman yang mereka alami, perjumpaan dengan rekan, perjumpaan dengan alam, kemudian mereka bawa dalam refleksi untuk mempertajam dan mengembangkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan ini. Harapan kami formator dalam pembinaan di seminari ini adalah para calon imam memiliki fondasi hidup rohani yang kuat supaya bisa melangkah menjawab panggilan Tuhan ke depan menjadi semakin baik. Selain pembinaan di bidang rohani, para calon imam juga kami bekali berbagai cara pengolahan diri supaya juga mereka memiliki kepribadian yang
matang, dewasa, dan teguh dalam hidup ini. Antara lain 2 kali dalam setahun itu mereka mengadakan yang namanya Camino. Itu mereka berjalan kaki sepanjang hari dari seminari ini menuju satu gereja paroki di pedalaman. Dan selama dalam perjalanan itu mereka diminta untuk mengolah pengalaman. Mungkin pengalaman kelelahan, pengalaman kelaparan, pengalaman kehausan, pengalaman kesakitan. Tetapi pengalaman-pengalaman itu akan membentuk mereka untuk belajar apa arti hidup ini, untuk menemukan pengalaman-pengalaman rohani dalam hidup ini. Sebagaimana perjalanan dalam program Camino itu, hidup ini juga akan seperti ini. Ada perjuangan, ada pengalaman jatuh bangun, tetapi akhirnya orang sampai pada tujuan dan cita-cita yang diharapkan, dan akhirnya orang akan menemukan pengalaman kedalaman rohani di sana. Selain itu, di sekitar sini para calon imam juga kami beri kesempatan untuk mengadakan pembinaan seperti pembinaan sekolah minggu di gereja-gereja stasi pada hari Minggu, dan juga ada ikut kegiatan doa lingkungan di sekitar sini supaya mereka mengenal umat dan juga ada sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi meskipun kami ada di dalam tembok seminar ini, tetapi tidak berarti tembok membatasi interaksi dengan umat di luar, dan para seminaris juga itu bisa ambil bagian dalam kegiatan kerasulan meskipun masih pada tingkat yang sederhana. Kegiatan lain yang mereka ikuti adalah ikut ambil bagian dalam kegiatan animasi panggilan di Kevikepan Toraja ini, dengan harapan kehadiran mereka memberikan motivasi, harapan kepada kaum muda untuk juga tertarik ambil bagian untuk menjadi seorang seminaris dan menjadi seorang calon imam. Mengenai sarana komunikasi dengan orang tua, selama menjalani masa formasi di seminari tahun orientasi rohani ini, para seminaris tidak diperkenankan mempunyai alat komunikasi berupa handphone maupun laptop. Mereka diberikan fasilitas komputer di tempat ini, tetapi alat komunikasi berupa handphone tidak diizinkan dengan alasan supaya mereka belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk membangun komunikasi yang verbal dalam kehidupan ini. Komunikasi dengan orang tua dan keluarga, para seminaris diberi kesempatan untuk ambulasi atau weekend pada hari-hari minggu tertentu supaya mereka bisa berjumpa dengan keluarga atau orang tua yang tinggal di sekitar Toraja ini. Pada akhir pendidikan di seminari ini, itu akan ada penerimaan jubah, dan pada kesempatan itu orang tua dan keluarga mereka diundang untuk datang di seminari. Mereka menginap di seminari, mengalami kebersamaan di seminari, dan akhirnya nanti dalam upacara penerimaan jubah, kemudian orang tua kemudian terlibat memberikan dukungan dan apresiasi kepada anak-anak mereka calon imam untuk Keuskupan Agung Makassar. Tentu sangat menyenangkan bagi saya berada di tahun orientasi rohani. Pertama yang sangat menyenangkan bagi saya adalah mengikuti ibadat harian dan perayaan Ekaristi setiap hari. Selain itu ada saat-saat di mana kami mengikuti Dua Rosario, sharing kitab suci, jalan salib, dan juga adorasi. Hal kedua yang menyenangkan bagi saya adalah kuatnya persaudaraan di antara kami, para frater, dan juga bersama dengan formator. Hal ketiga yang menyenangkan bagi saya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan pastoral seperti doa lingkungan dan mengikuti kegiatan pendampingan sekami. Tidak hanya itu, kami juga para frater diajak untuk mencintai alam dengan cara berkebun dan bertani. Kami memiliki kebun setiap frater, dan disitulah kami mengembangkan kebun kami, disitulah kami menanam berbagai jenis sayuran, dan disitulah kami dilatih untuk bertanggung jawab dan semakin totalitas dalam pekerjaan kami. Yang menjadi tantangan bagi saya selama berada di tahun orientasi rohani adalah minimnya fasilitas internet dan jaringan komputer, di mana inilah yang perlu dikembangkan untuk melatih kami dalam menambah pengetahuan kami dalam hal intelektual, sehingga semoga ke depannya
untuk jaringan internet dan komputer bisa semakin dikembangkan agar para frater semakin berkembang dan maju. Di tempat ini saya sungguh-sungguh belajar menghayati apa arti panggilan menjadi imam. Sehingga tak hanya seminaris yang mengalami formasi, tetapi juga saya sebagai formator, sebagai rektor mengalami formasi internal juga. Di sini saya belajar bagaimana berbagi, bagaimana menghayati nilai-nilai sebagai seorang imam. Kami sangat berharap bahwa seluruh umat mendukung dengan doa-doa, dengan berbagai pengorbanan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan calon-calon imam kita, khususnya di Keuskupan Agung Makassar, sehingga setiap saat selalu tersedia bagi kita sekalian pelayan-pelayan imam yang handal di tengah-tengah masyarakat di dalam gereja, sehingga sungguh-sungguh kehadiran gereja dirasakan di mana-mana, hadirnya kerajaan Allah yang membawa sukacita dan keselamatan bagi dunia ini. Motivasi awal saya untuk ingin masuk seminari adalah karena saya ingin melayani Tuhan secara total. Karena sebelum masuk seminari, saya sangat suka untuk bertugas di gereja, baik sebagai dirijen, sebagai lektor, sebagai pemasmur, dan juga sebagai misdinar. Dan selama menjalani masa formasi di tahun rohani ini, saya merasakan beberapa hal yang meningkat dalam diri saya. Yang pertama adalah kemampuan saya untuk berbicara di depan umum. Hal ini dampak di dalam mengajar sekolah minggu ataupun skami. Kemudian yang kedua adalah skill saya dalam melatih core. Saya merasa itu lebih terasa dengan lebih banyaknya waktu untuk latihan di tempat ini. Lalu yang terakhir adalah sebelum masuk tahun orientasi rohani, saya sangat kesulitan untuk berdoa secara pribadi. Namun di tahun orientasi rohani ini, saya sudah mulai menikmati waktu-waktu untuk berdoa secara pribadi. Sekian dan